itu betul, tapi ada tanda, ada tapinya. Tidak boleh terpisah. Oh, Pak. ada tapinya Pak Karena Habel. saya cuma Ada mengatakan bagaimana Pak Habel? Nanti Bapak mengatakan bahwa yang saya percaya itu manusia. Pak Habel ada tapinya. Coba Pak Habel bagaimana Pak Habel tanggapi, coba Pak Habel. Tidak ada tapinya. Tuhan Tidak yang ada mudah tapinya melihat Pak. adalah Yesus. Itu tidak ada tapinya. Bagaimana Pak Jonathan ini? Maksudnya tidak ada tapinya tertulis di dalam firman, tetapi saya mencegat nanti pada akhirnya kalau saya bilang saya percaya cuma hanya Yesus, nanti kamu mengatakan bahwa dia itu adalah cuma seorang manusia, dia tidak punya kuasa. Pak Habel ini Kristen Pak. Pak Habel ini juga Kristen. Pak Habel Kristen mana Pak Habel? Katolik apa Protestan? Protestan, Bang. Protestan. Nah itu Protestan. Pak Habel tidak bilang tidak ada tapinya. Kenapa Pak Johan bilang ada tapinya? Iya, saya mengatakan tapinya itu karena saya mengkhawatirkan kalau nanti kamu buat pertanyaan balik buat saya. Kalau saya menyembah itu adalah manusia. Kok khawatir ditanya balik, Pak? Iya Pak. Sekarang itu keimanan Bapak. Kita harus jujur dalam beriman Pak. Bapak mau mengatakan bahwa Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus. Ya itu iman Anda. Ini Pak Habel ini dia Kristen apa? Kristen abal-abal. Pak Habel Kristen apa Pak Habel? Allah Pak Habel. Mengimani Yesus di Iya. mengimani Yesus di dalam Tuhan itu bukan seperti yang Habel mengatakan ini. Iya betul Nah, juga saja. Pak. Betul juga Pak Jonathan. Betul juga. Coba bagaimana Pak Habel? Coba silakan Pak Habel. Saya tidak sependapat dengan Habel. Temanya geser sedikit, host. Iya. Biar agak Oh jelas dia dulu tidak muka sependapat sama Pak Habel. Coba Pak Habel silakan. Silakan Pak Habel. Begini, waktu Yesus dilahirkan diberi kabar dari malaikat Jibril. Iya. Yang kau kandung kena itu adalah Roh Kudus. Nanti dia melahirkan, memberi dia nama Yesus. Bicara kayak orang mabuk lagi orang ini. Bicara suara Ada Pak Habel dia bilang mabuk. Aduh bagaimana? Coba silakan Pak Habel. Ini klarifikasi nih Pak Habel. Coba silakan. Pak yang punya komal, jangan mengadu-adukan kami. Jangan Sorry Pak, saya tidak suka mengadu-adukan domba. Cuma tadi Anda menyampaikan bahwa dia mabuk. Kita klarifikasi kan? Dengar dulu. Oh, siap. Jangan ketika saya mengatakan begitu, lalu Bapak bilang, aduh, Pak Habel bilang mabuk. Oh iya sorry maaf. Iya betul. Iya tapi setidaknya Anda tidak boleh mengeluarkan statement seperti itu bahwa Pak Habel ini mabuk atau bagaimana Pak Habel? Coba Pak Habel tanggapi dulu. Di sini kita hanya mencari kebenaran bukan pembenaran. Silakan Pak Habel. Biar dapat poinnya. Karena dia tidak sependapat tapi sama-sama Protestan ini. Ini saya jadi bingung. Ini kalau saya sama Bang Salman mau masuk Kristen, kita pilih mana nih? Masuk Kristen merek Pak Jonan atau masuk Kristen merek Pak Herbal nih? Aku milih masuk silakan. aja, host. Jonathan itu salah menyampaikan Jonathan. Oh salah menyampaikan, betul Pak, betul. Coba Bapak, betul, Pak. coba Bapak meluruskan. Kalau saya salah coba Bapak. Coba. Maksud Pak Jonathan tuh benar, tapi menyampaikan tuh salah gitu. Salah. Ya coba. Benar tapi salah bagaimana ini Pak? Coba Bapak meluruskan lah. Maksud saya benar tapi penyampaian salah. Coba Bapak meluruskan penyampaian salah. Kalau ku bilang host, Bang Habel, Pak Jonathan ini bukan salah tapi nggak jujur dia. Betul nggak host? Kau lagi seperti iblis. Orang ada mau menyampaikan. Iya. Iya. Lanjut. Iya. Hajat. Maksudnya Pak Harbel tadi mengatakan apa tadi? Salah tapi benar itu Pak Harbel. Bagaimana silakan? Dia masuk dan Iya, orang luruskan ini. Betul Pak. Saya akui sama Pak Jonathan. Orang yang di samping Pak Habel ini. Iya. Orang ada mau Biarkan Pak Jonathan saya izin follow ya. Pak Jonathan saya izin follow. Siap. Ya lanjut Pak Harbel. Anda harus bertanggung jawab tadi jujur tapi tidak benar itu bagaimana Pak Harbel? Silakan. Hei, sambut dulu tamu host. Bentar host. Edward, monitor.
Sudah kalau itu saya punya pace, dari Papua itu, dia rindu saya itu. Iya. Dia rindu saya itu. Jonathan. Lanjut. Iya lanjut, silakan Pak Harbel. Pak Harbel, kita kasih Pak Harbel dulu. Silakan Pak Harbel. Pak Harbel. Pak Harbel dia tidak bertanggung jawab Pak Jonathan. Bagaimana? Dia sudah bilang tadi baru dia berdiam itu. Ya, Nah, coba bagaimana Anda tanggapi ini coba. kalau tidak bisa bertanggung jawab, Iya. kan begitu. Tapi tadi Anda bilang kawan saya tadi Salman itu seperti iblis, katanya tadi Anda nasihati sama saya kalau ada yang keras itu nasihat kok Anda. Aduh, bukannya tadi Anda kasih ingat sama saya, tapi kok sekarang Anda yang Karena siapa yang meluruskan Iya. Jangan jadi Paulus lah, Pak. saya, tapi orang ini udah masuk dengan dia punya narasi apa yang tadi itu, coba dia ulangi. Pak, ya kan cuma bilang, Bapak bukan salah menyampaikan, tapi Bapak nggak jujur, itu ajanya. Jujur gimana? Nggak jujur gimana? Bukan berkata bilang tidak jujur, tetapi cuma hanya penyampaian saja yang salah. Paham nggak? Coba kalau Bapak jujur, Tuhannya Maria siapa namanya? Kamu ulang kayak anak kecil. Yaudah lanjut Pak Abel, lanjut. Tadi apa itu yang mau disampaikan? Kasih turun orang ini aja, bikin kacau komal aja ini. Iya, jangan bikin kacau ya, untuk harap tenang ya. Kalau kacau langsung saya kasih turun. Ini ada saya punya Bapak juga di sini, Pak Edward. Pak Edward, bagaimana kabar Bapak? Pace, saya rindu kau sekali. Ya, ini terima kasih sudah dinaikkan. Ini Pak Jonathan ini sudah betul, tapi dia penjelasannya yang kurang pas. Jadi Tuhan dari Bunda Maria adalah Tuhan Yesus. Iya, itu Tuhan Yesus. Pelan-pelan. Nanti dulu pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Edward, Ya. Pak Edward pelan-pelan. Silakan. Jadi di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dengar. Ya. Firman itu berinkarnasi di dalam diri Bunda Maria sebagai daging. Di dalam daging itu bersemayam firman itu atau roh Allah di dalamnya. Karena kalau dia mau datang ke dunia untuk tujuan untuk menyelamatkan manusia, dia harus sebagai manusia. Ya. Wih, dia data mantap sekali. Saya salut. Ini yang mantap. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai manusia. Jujur Pak Edward, jujur ya kan host. Kalau Iya, dia Jelas sebagai roh, dia. bagaimana dia mau disalibkan? Roh tidak bisa dilihat. Iya betul itu Pak Jonathan. Ya. Jadi saya mau memberitahukan bahwa sejak dunia dijadikan itu ada yang kita sebut sebagai teokrasi, artinya Tuhan itu memimpin atau berkomunikasi dengan manusia sampai hari ini. Tapi Pak Edward, tapi Pak Cek, kau tanya dulu Jonathan terima atau tidak? Biasa dia tidak terima. Nah, dia terima. Kau tanya dulu. Dia terima. Oh, kau terima kan? Iya, Pak Jonathan terima toh? Jonathan dua sama-sama satu jemaat. Satu Terima. jemaat. Oke, berarti Habel ini tidak terima atau bagaimana Pak Habel? Makanya tadi Pak Habel bilang Pak Jonathan ini kan dia apa kan? Benar tapi salah. Itu yang saya bingung. Maksudnya begini. Maksud saya yang tidak. Tapi penyampaian saya itu mungkin keliru. Kalau kita Kan begitu. agama Kristen Iya. atau Katolik itu untuk mengungkapkan sesuatu itu membutuhkan Roh Kudus karena kita punya waktu Iya, betul. terbatas. Betul. Saya selalu sama Pak Cek. Berarti poinnya di situ anakku Tuhanku. Benar tidak? Ya, Anda coba nanti kalau baca Alkitab itu Bunda Maria
mengunjungi Elizabeth. Iya. Waktu Elizabeth datang, Bunda Maria datang ke Pak Elizabeth. Elizabeth mengatakan apa? Bunda Tuhanku. Iya, berarti Pak Jonathan terima toh? Anakku Tuhanku toh? Ya, tidak ada masalah. Karena itulah Anakku. kuasa dari Allah. Pikiran Iya, Allah dengan betul. pikiran kita kan berbeda. Kita selalu kontra. Kita mengatakan Iya betul. "Tak mungkin." Berarti cuma Pak Jonathan tadi dia tidak jujur seperti Pak C Edward. Karena saya tadi kan bilang begini, berarti Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan. Benar tidak Pak Edward? Bukan saya tidak jujur, tetapi maksud yang saya menyampaikan itu sudah benar menurut Iya. Karena Iya. ini cuma Betul sekali. jelas tulis penyampaian saya itu ada keliru atau salah di situ saja, tapi maksud dan tujuan saya itu sudah benar. Iya betul. Ini kan sudah dapat poinnya nih. Sudah dapat poinnya nih. Kita manusia. Ah, berarti iya sudah dapat poinnya ini. Berarti Pak Edward sama Pak Jonathan ini sudah akui bahwa Tuhan kalian pernah jadi bayi. Ya, karena dia menjadi Ah, ini jujur. Ini bagus. Pak Jonathan tidak terima. dengar dulu. Maksudnya? Ya, Tidak ada. dengar dulu ya. Ya, silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Ya. Kristus Tuhan. Kan sudah jelas. Kenapa Betul, kita tanya betul. lagi? Itu kan sudah jelas firman Tuhan. Betul, Pak. Terus Jadi Betul. kita mau korek-korek lagi itu. itu menyebutkan seperti yang bilang telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan. Nah, jadi Juru selamat Kristus Tuhan. jadi kita tidak bisa bilang telah lahir bagimu seorang manusia yang namanya cuma Yesus. Tidak bisa, itu nanti Tidak, bukan begitu Pak Edward sudah tahu tadi, bukan begitu. Yang saya bilang tadi berarti Pak Edward sudah akui, berarti Tuhannya Pak Edward ini pernah jadi bayi. Pak Jonathan juga akui kan? Berarti Ya. Tuhan Pak Jonathan pernah jadi bayi kan? secara manusia Dia dia pernah sebagai bayi, Iya. sebagai manusia, karena di dalam di dalam diri ada roh Allah di dalamnya. itu mempunyai kuasa. Iya, betul. Ya. Betul. Berarti Tuhan Pak Jonathan ini manusia. Ya, dia manusia 100%, tetapi di dalam dirinya Dia tidak terima. Pak Jonathan tidak terima Pak Edward. Coba. Allah di dalamnya. Maksudnya? Tapi dia memiliki Sabar satu-satu dulu. di dalam diri dia. Iya, satu-satu dulu. Begini kalau Pak Edward ini asik. Lihat ya, Pak Jonathan. Pak Jonathan. Ya, Oke, siap. yang dia bisa menubuatkan segala sesuatu, dia bisa Iya, buat betul. air menjadi anggur, dia bisa Betul. menyembuhkan orang karena dia memiliki kuasa Allah di dalam diri dia. Betul. Kalau cuma hanya dia Iya, sebagai betul. manusia saja, dia tidak bisa menyembuhkan orang, Pak. Iya, betul. Saya sepakat itu, Betul, saya sepakat. Nah, cuman poinnya di sini. Iya, poinnya di sini Pak Edward. Kalau Pak Edward kan sudah aman kan? Pak Edward ini kalau itu makanya kenapa dari dulu saya tidak suka diskusi sama saya punya Pace satu ini, karena saya tanya dia selalu jawab itu. Saya tidak bisa pungkiri lagi. Karena itu dia pung iman. Kita tidak boleh sontong orang pung iman kan? Lakum dinukung waliyadin. Nah, tapi kalau ada yang belo-belo, nah sekarang poinnya contoh begini. Pak Edward sudah mengaku bahwa Tuhan Pak Edward ini manusia pernah jadi bayi. Nah, Pak Jonathan, apakah Pak Jonathan mengakui bahwa Tuhan Pak Jonathan ini manusia? 100% memang manusia. Itu jujur. Iya, manusia, betul sekali. Berarti Tuhan Pak Jonathan manusia toh? Manusia, dengar ya, manusia. Iya. Tetapi ada tapinya kan? Oh, Bukan ada saja- tapinya Pak Edward, ada tapinya. Dengar dulu. Oh iya. Karena dia secara manusia itu seorang diri.
Karena Ya. dengar saya bilang apa tidak? Kalau dia cuma hanya manusia saja, dia tidak memiliki kuasa untuk menubuatkan segala sesuatu. Dia tidak bisa menyembuhkan ini, dia tidak bisa bikin yang macam tadi saya contoh, saya bilang air menjadi anggur. Kalau dia manusia saja tidak bisa. Memang secara manusia dia adalah manusia, tetapi di dalamnya ada natur Allah yang tinggal berdiam di dalam diri dia itu. Kalau sabar kalau Pak Jonathan ini agak ribet begini, saya udah coba Pak C. Edward dulu. Karena sini saya mau belajar ya. Dengar. Sabar dulu Pak Jonathan. Sabar dulu ganti-ganti. Begini. Ganti-ganti dulu. Sebenarnya tidak ribet. Cuma Bapak dorang ini sepertinya tidak mau mengerti apa yang kita menyampaikan. Bukan tidak mau mengerti. Nih Pak Edward. Pak Edward ini saya tanya nih, saya mencari kebenaran. Pak Edward, apakah Tuhan Pak Edward pernah jadi bayi? Ya, Ya pernah, selesai. Apakah Tuhan Pak Edward itu manusia? ya, Selesai. Ini Pak Jonathan. Pak Jonathan, apakah Tuhan Pak Jonathan manusia? ya. Tapi saya adalah manusia. Saya manusia atas hubungan Bapa dan Mama saya. Iya, betul, Tetapi kalau Yesus, betul. Itu adalah Betul. kuasa Allah. Nah, itu Iya, betul yang sekali, tadi betul. Pak Edward, yang barusan Pak Edward mengatakan ini kan tadi saya sudah kemukakan. Jadi dia Bukan, lahir tapi Pak jadi Edward dia lihat sendiri lahir Pak itu- Edward. Apakah penjelasan Pak Jonathan ini dia singkat jelas dan singkat jelas dan pada seperti Pak Edward? Kan tidak, dia masih mutar kan? Inilah yang membuat orang kebingungan. Kalau Pak Edward mengatakan, ya Tuhan saya itu manusia, tapi manusia beda sama kita. Karena Bos. kita bersetubuh, tapi kalau Yesus mengandung dari Roh Kudus, benar tidak Pak Edward? Host, Ya, Itu. host, Iya. dengar dulu, dengar saya, Oke, siap. dengar saya, siap. dengar saya menyampaikan baik-baiknya. Saya menyampaikan ini tidak terlepas dengan apa yang Pak Edward mengatakan ya. Oke, baik. Host menanyakan kepada Pak Edward bahwa, Pak Edward, apakah Tuhan itu dia sebagai seorang manusia? Ya. Apakah dia Ya. lahir sebagai seorang bayi? Ya. Semua Ya. ya. Dan saya juga ya. Itu satu. Oke, baik. Itu satu. Hmm. Tetapi ketika dia lahir itu, di dalam diri dia itu ada kuasa Allah yang terdiam di dalam diri dia. Sehingga nantinya dia besar itulah yang dia menyampaikan kebenaran ini. Dengan dia menyampaikan tanda-tanda mujizat. Dengan dia menyampaikan dia kuasa yang menyembuhkan orang. Karena kalau Tapi dia Pak Edward, Aduh. Tapi Pak Edward menjelaskan tidak ada tapi. Allah. Oh iya, silakan. Jadi saya mohon dengan hormat, coba host dengar penyampaian saya ini, lalu host pikir baik-baik. Jangan Ya. saya menyampaikan itu, host tanya Pak Edward. Katanya Pak Edward begini, host tanya kepada saya, Pak Jonathan lain. Tidak berbeda, sama saja. Kan begitu saja. Sama bagaimana? Coba Pak Jonathan simak baik-baik ini. Dengar dulu Pak C. Sekarang begini. Jangan host tanya kepada Pak Edward ya. Saya tanya. Oke. Pak Edward, ketika Yesus lahir itu, di dalam diri dia itu ada natur ilahi yang mendiami di dalam diri dia, apa tidak Pak Edward? ya, Nah iya kan. Iya, itu saya tidak pungkiri Pak Edward sudah jelaskan tadi. Yang saya tanya tadi begini. Begini dengar. Host tidak mengkiri apa yang Pak Edward menyampaikan. Demikian juga host tidak boleh memungkiri apa yang saya menyampaikan karena sama. Betul, maksud kalian itu sama. Kalau Pak Edward tadi, Baru saya tanya. begini. Karena host cuma hanya bertanya sebatas hanya Pak Edward. Yesus lahir itu sebagai seorang baik ya. Tetapi kalau host menanyakan seperti tadi, seperti saya Pak Edward, Yesus lahir sebagai seorang baik, tetapi di dalam diri dia itu ada natur Allah yang diam di dalam diri dia, ada punya kuasa. Oke, baik. Saya sudah paham. Berarti sama, baik. Saya sudah paham. Pak Edward jawab Oke. ya. Itu kan sudah. Oke, baik. Baik, kita sudah paham, baik.
Makasih Bang Krizi. Baik, kita sudah paham berarti sama. Ah, ini saya mau apa sama Pak Edward ya? Saya punya pace. Saya punya pace ini. Karena Pak Jonathan juga malam ini, jadi saya punya pace lagi nih. Saya senang begini ya. Nah, Pak Edward, di Lukas 2 nomor 21, dan genaplah 8 hari maka dia disunat. Apakah yang disunat itu adalah Tuhan Pak Edward? Ya, ya. Ya, oke baik. Ya, selesai. Nah, Lukas 2 nomor 21 Pak Jonathan. Apakah Tuhan Pak Jonathan itu disunat? Ya, Ya. sunat. Karena dia Oke, berarti dia adalah orang Yahudi, agama Yahudi. Iya, betul. Karena dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya. Nah, sekarang saya kembali di Pak Jonathan ini. Tadi Pak Jonathan bilang apa? Kalau Tuhan tidak punya apa? Tidak punya apa. Tadi Pak Jonathan bilang Tuhan tidak punya apa? Ayo, jangan lupa loh. Ayo. Ayo. Saksi netizen loh. Saksi netizen loh. Ayo. Bukan saya lupa. Tetapi mungkin apa yang tadi saya sampaikan tadi itu mungkin saya sudah lupa juga kan begitu. Oh, sudah lupa teman-teman ya, sudah kita sudah lupa Bang Salman. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Maklum kalau beliau lupa. Masya Allah. Silakan lanjut Ustadz Miftah, lanjut dulu. Saya merokok sebentar dulu. Dia sudah lupa tadi Pak Edward ini. Lanjut Bang Salman. Jadi gini. Merokok sedikit dulu, kasih panas mesin. Boleh merokok tidak apa-apa merokok. Ini tapi Pak Hebar ini dia tidak mau tanggung jawab tadi, dia bilang Bapak tadi apa? Lihat sendirian. Pak Edward ini, Pak Hebar nih. Dia bilang orang apa? Coba. Orang tidak Orang bertanggung apa? jawab itu keseluruh saja dong. Lanjut Bang Salman. Lanjut. Enggak, tadi kan gini permasalahannya. Pak Edward bilang kan logika, kita kan cerita logika. Pak Jonathan. Ya. Jadi, kalau menurut Pak Jonathan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini kan pencipta, betul tidak? Betul. Betul. Nah, sekarang apakah logika pencipta itu dirawat, dijaga, dibesarkan sama ciptaannya? Logika Terus. enggak? Terus. Kalau menurut Anda tidak masuk ke logika, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang dirawat, dijaga sama ciptaannya, terus yang jaga alam semesta ini siapa? Ya, Anda mungkin belum paham ya. Bukan, kok nggak paham? Kayak mana sih? Iya. Yang tunggu Pak ya, sebentar ya, kita pelan-pelan ya, biar enak ya. Gini ya Pak. Sabar. Karena Anda menganggap bahwa Yang Tuhan- sebentar Pak, sebentar Pak. Nanti Bapak tanggapin boleh sebentar. Nanti Oke, Bapak lanjut. berdua tanggapin, nggak apa-apa. Jadi kan gini, Bapak berdua ini kan mengaku Yesus ini kan Tuhan. ya, Betul? Nah, Tuhan ini dialah pencipta. Dialah yang mengurus alam semesta ini. Betul tidak? Ya. Nah, saat Tuhan ini lahir, kemudian dirawat, dijaga, dibesarkan lagi sama ciptaannya. Logika nggak? Jadi begini saya tanggapi. Gimana Pak? Silakan. Begini saya tanggapi. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa saya dengan Pak Edward ini percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan ini adalah pencipta. Tuhan ini kan Tuhan Allah ini. Tuhan Allah ini. Ya kan? Nah, dia adalah pencipta. Tetapi ketika dia mau datang menyampaikan kabar kesukaan ini, kan dia itu kan orangnya suci, yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Nah, sehingga dia menantangkan seorang bayi yang secara pengakuan kita sebagai orang Nasrani bahwa dia adalah sebagai seorang manusia. Tetapi di dalam diri dia itu terletak kuasa yang ada berdiam di dalam diri dia. Jadi dia datang itu bukan hanya sebagai seorang manusia biasa, Pak. Dia datang lahir ke dunia itu di dalam diri dia itu memiliki kuasa.
Sehingga di situ dia menyampaikan kabar-kabar kesukaan itu yang kita bisa tahu bahwa oh dia ini adalah sebagai seorang pencipta, dia ini adalah sebagai seorang yang memiliki kuasa. Tapi tidak boleh terpisah kita berbicara. Jadi kalau kita berbicara sebagai manusia, Allah Tuhan itu selalu ada seiring sejalan dengan dia sebagai seorang manusia. Dia tidak bisa sendiri. Kalau dia sendiri, dia tidak memiliki kuasa. Dia tidak bisa berkata-kata menyampaikan kebenaran ini. Dia tidak bisa memiliki. Oke, Pak Jonathan, izin sebentar. Saya sambut saya punya bunda dulu. Assalamualaikum, Ayang Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, lanjut bundaku. Siap. Maaf ya tadi lagi ambil ini. Ambil air. Lanjut. Silakan. Oke. Kayaknya Pak Jonathan ini enggak selesai merokok. Cepat juga. ya, Pak Jonathan sepertinya enggak ngerti apa yang saya maksud. Kalau Pak Edward silakan masukannya Pak Edward. Bagaimana? Apa pertanyaannya tadi? La elah ya salam Pak Edward. Yesus itu kan